Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan. Semoga anak-anak juga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran secara online. Nah, pada hari ini kita membahas tentang struktur dan kebahasan teks laporan percobaan. Mungkin kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Nah, pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang menyimpulkan informasi laporan percobaan. Nah, pada pagi hari ini, kita membahas tentang struktur dan kebahasan teks laporan percobaan. Struktur dan kebahasan teks laporan percobaan. Struktur dan kebahasan teks laporan percobaan. Setelah pembelajaran, murid mampu 1. Menelaah struktur teks laporan percobaan. 2. Menelaah ciri kebahasan dari teks laporan percobaan. Berdasarkan model struktur laporan percobaan yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa struktur utama teks laporan percobaan itu ada 2. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, uraian. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan pernyataan umum atau klasifikasi? Pernyataan umum atau klasifikasi ini adalah berisi tentang informasi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas. Nah, jadi arti klasifikasi umum itu adalah definisi ataupun pengertian. Ini yang dimaksud dengan pernyataan umum. Nah, uraian, struktur yang kedua adalah uraian. Uraian adalah menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Nah, ini adalah termasuk pengertian daripada uraian. Atau bisa juga dikatakan bahwa uraian itu sama dengan analisa atau penjelasan atau kupasan. Itu arti daripada uraian. Jadi struktur teks laporan percobaan itu ada 2. Pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua adalah uraian. Nah, sekarang contoh struktur teks laporan percobaan. Nah, ini kita contoh, tadi sudah kita katakan bahwa klasifikasi atau pernyataan umum ini adalah dapat diartikan definisi atau pengertian. Sekarang kita mengartikan tentang kata Venus. Nah, kita contohkan kata Venus. Venus adalah planet dalam tata surya kita. Nah, ini adalah contoh dari pernyataan umum atau klasifikasi. Kemudian uraian. Nah, ini contoh uraian. Kupasan. Nah, kita mengupas tentang Venus ini tadi. Ini akan Ibu bacakan. Uraiannya adalah Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet. Warnanya oranye, kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengendari matahari selama 235 hari bumi. Venus berorientasi sekitar 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu, langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Nah, ini adalah contoh dari struktur laporan percobaan tentang uraian. Secara garis besar, bahwa strukturnya sama dengan sistematika penulisan karya tulis. Akan tetapi, struktur isi teks laporan percobaan itu lebih singkat dibandingkan sistematika penulisan karya tulis. Nah, kita lihat dulu sistematika laporan percobaan berikut ini. Nah, sistematika laporan percobaan terdiri dari judul.
Judul. Apa itu judul? Judul adalah cerminan dari objek percobaan. Judul laporan percobaan dirumuskan dalam bentuk kalimat secara jelas, padat, komunikatif, dan jelas. Nah, jadi judul itu harus objektif dan sesuai dengan masalah yang kita teliti. Nah, kemudian sistematika laporan percobaan yang kedua adalah harus ada objek. Objek ini sama dengan sasaran atau benda atau aspek yang akan kita teliti. Nah, penentuan objek ini harus dilakukan sebelum kegiatan percobaan dilakukan. Kemudian setelah objek yaitu pelaku percobaan. Nah, bahwa dalam percobaan ini ada pelakunya, tentu ada pelakunya. Nah, pelaku itu bisa perorangan atau badan atau lembaga tertentu yang melakukan kegiatan percobaan. Kemudian yang keempat, sistematika laporan percobaan, tempat dan waktu percobaan. Nah, tempatnya di mana, waktunya kapan dilakukannya penelitian atau percobaan. Kemudian yang kelima, tujuan. Nah, tujuan ini juga sangat penting karena informasi yang ingin diketahui oleh pelaku. Jadi dari tujuan ini ya, bahwa kegiatan percobaan biasanya kita lakukan untuk memperoleh informasi secara jelas, lengkap, dan objektif proses dan hasil suatu kegiatan percobaan. Nih, jadi harus ada tujuan. Jadi tujuannya ini agar dilakukan untuk memperoleh informasi secara lengkap dan objektif. Kemudian ada bahan dan alat. Nah, bahan-bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan. Kemudian langkah-langkah dalam percobaan merupakan urutan proses yang harus dilakukan dalam kegiatan percobaan, ya kan? Jadi langkah-langkah dalam percobaan itu harus dilakukan secara runtut. Nah, tuh. Kemudian hasil laporan percobaan. Nah, hasil laporan percobaan adalah hasil yang ditemukan dan terjadi dalam percobaan. Data yang telah diperoleh perlu disusun menjadi sebuah laporan percobaan ringkas dan sistematik. Nah, ini hasil laporan percobaan. Kemudian ada kesimpulan. Nah, dari sistematika laporan percobaan juga ada kesimpulan. Di kesimpulan adalah intisari dari hasil percobaan dan pembahasan. Jadi, simpulan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelum percobaan dilakukan. Nah, kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka adalah merupakan data rujukan atau referensi yang digunakan untuk menyusun laporan percobaan. Jadi, daftar pustaka itu dapat berupa buku, jurnal, majalah, atau artikel, atau media cetak, atau bisa juga kita dapatkan dari internetnya. Jadi, ada daftar pustaka, rujukan atau referensi yang kita gunakan dalam kita membuat sebuah laporan percobaan. Dalam teks laporan percobaan. Adapun kaedah kebahasaan dalam teks laporan percobaan yang pertama adalah kalimat kompleks. Apa yang dimaksud dengan kalimat kompleks? Kalimat kompleks ini adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu verba utama. Atau bisa juga dikatakan bahwa kalimat kompleks adalah sama dengan kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Jadi, klausa hampir mirip dengan kalimat, tapi tidak diberi tanda baca apapun. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat kompleks. Nah, kemudian adalah menggunakan kata tugas. Nah, apa yang dimaksud dengan kata tugas? Kata tugas adalah sesuatu kata penghubung atau pelengkap yang menyesuaikan makna agar lebih jelas bila dibandingkan dengan kata lain. Nah, jenis kata tugas yaitu kata depan, kata penghubung, kata sandang, dan kata seru. Kemudian kaedah kebahasaan teks laporan selanjutnya adalah
menggunakan kalimat aktif. Apa yang disebut dengan kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjek atau pelaku sedang giat melakukan kegiatan, perbuatan, atau tindakan. Ini disebut dengan kalimat aktif. Kalimat aktif ini kita dibagi menjadi dua. Ada kalimat aktif transitif dan ada kalimat aktif intransitif. Adapun ciri-ciri kalimat aktif, yang pertama, subjeknya sebagai pelaku, kemudian predikatnya berawalan me. Nah, itu ciri-ciri dari kalimat aktif. Terus bagiannya tadi, yang ada dua tadi, bahwa kalimat aktif terdiri dari satu kalimat aktif transitif, yang kedua adalah kalimat aktif intransitif. Jadi kalimat aktif transitif itulah kalimat aktif yang memiliki objek. Kalimat yang memiliki objek. Contoh misalnya, ibu memasak di dapur. Ibu adalah subjek, memasak adalah predikat sebagai kata kerja aktif, sementara ibu memasak sayur di dapur. Sayur adalah objek. Ini adalah menggunakan kalimat aktif. Kemudian kalimat aktif ini bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Nah, kenapa bisa dirubah? Karena kalimat aktif ini bila predikatnya berawalan me, kalimat yang berawalan me inilah yang bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Jadi setiap kalimat aktif yang berawalan me bisa dijadikan kalimat pasif. Bisa dijadikan kalimat pasif. Contoh, bagaimana cara merubahnya? Nah, dalam kalimat aktif, objek dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek. Predikat dalam kalimat aktif berimbuhan me berubah menjadi imbuhan di. Sedangkan subjek dalam kalimat aktif berubah menjadi objek. Tadi contohkan, ibu memasak sayur di dapur. Berarti sayur sebagai objek tadi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Sayur dimasak, ibu di dapur. Jadi ibu sebagai subjek dalam kalimat aktif, kalau dalam kalimat pasif sebagai objek. Ini contoh penggunaan kalimat aktif. Kemudian kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif intransitif itu adalah kata kerja yang tidak memiliki objek, tetapi membutuhkan keterangan atau pelengkap. Contoh misalnya, dia tidur di kamar. Nah, dia itu subjek, tidur sebagai pelengkap. Menggunakan kata kajian. Apa yang dimaksud dengan kata kajian? Kata kajian itu adalah kata yang digunakan pada bidang tertentu. Misalnya bidang pendidikan, misalnya kompetensi dasar. Nah, itu kaidah kebahasan teks laporan percobaan selanjutnya yaitu menggunakan unsur serapan. Nah, menggunakan unsur serapan maksudnya adalah proses penyesuaian kata, penyesuaian kosakata dari bahasa aslinya ke bahasa Indonesia. Sampaikan yaitu tentang materi kita, struktur dan kebahasan teks laporan percobaan. Dan selanjutnya, kerjakan soal yang ada di dalam buku LKS kalian. Selamat bekerja, semoga selalu sehat dan sukses selalu. Dan Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.